Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 16 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Kate Kevin dan si Alia Seattle dan si Nurus Tunyo si Priska dia kejebak oleh jebakannya Dewa. Dia juga jadi berurusan sama Pak Jos karena dia menyegat mobil yang membawa ular Sri Devi kesayangannya Pak Jos. Di sini si Kate Tony juga dia menghadang mobil yang membawa ular kesayangannya Pak Jos. Di sini juga anak buah Pak Jos juga dia turun dari mobil dan terjadilah perkelahian antara anak buah si Kate Kevin dan anak buahnya Pak Jos. Singkat cerita anak buahnya Pak Jos juga dia kalah dan satu orang anak buahnya si Kate Kevin juga masuk ke mobil box itu akan mengambil peti. Sangka dia itu peti isinya emas. Pas dibuka ternyata itu Sri Devi yaitu ular kesayangannya Pak Jos. Lalu anak buah si Kate Kevin juga dia loncat langsung dari mobil karena dia kaget dia isi peti itu yaitu ular. Tiba-tiba dia sangat kaget ada yang berteriak di belakang. Tiada lain itu adalah mobilnya Pak Jos dan Pak Jos juga turun dari mobil itu. Lalu di sini terlihat Pak Jos juga sangat murka kepada si Kate Kevin. Terlihat si Kate Kevin juga dalam hatinya saya harus berurusan lagi sama Pak Jos. Saya benar-benar ini rasa takut kepada Pak Jos. Pak Jos juga dia murka dan sambil menunjuk-nunjuk kepada si Kate Kevin sama anak buahnya. Singkat cerita anak buahnya si Kate Kevin juga dibikin babak belur dan si Kate Kevin juga terkapar di bawah. Lalu si Alia, si Hilen Atel sama si Nurul Tunjung juga dibawa oleh anak buahnya Pak Jos ke rumahnya Pak Jos. Lalu singkat cerita sampailah ke rumahnya Pak Jos. Di sini mereka juga dimasukkan ke kandang ular, yaitu ke kandang ular si Devi. Lalu di sisi lain di rumahnya Tante Merlin, di sini Balia menerima telepon dari produser. Dia juga akan mengadakan rekaman lagi karena dia waktu lomba menyanyi dia juara ke-1. Tadinya Balia juga tidak akan menemui produser itu, tapi Tante Merlin dia mendukungnya. Tante Merlin juga suruh dia menemui produser itu. Di sini singkat cerita Balia juga dia akan ketemuan sama produser itu. Lalu Balia juga dia pamitan kepada Tante Merlin. Lalu di sisi lain di rumahnya, di luar di rumahnya Tante Merlin dia Pak Fajar dia akan masuk ke rumahnya Tante Merlin. Pas dia mau mengetuk pintu, untung tidak kena tarangnya Balia. Balia juga sangat kaget dan Pak Fajar juga sangat kaget karena dia mau mengetuk pintu Balia nongol. Lalu Pak Fajar juga nanya kepada Balia, kamu mau kemana? Saya ini membawa makanan untuk bertiga, kata Pak Fajar kepada Balia. Tapi Balia di sini saya buru-buru mas, saya ada urusan penting, kata Balia. Enggak banyak basa-basi. Di sini juga Balia juga pergi meninggalkan Pak Fajar. Lalu pas Pak Balia dia pergi meninggalkan dia, Fajar juga dia langsung masuk ke rumahnya Tante Merlin. Lalu untuk di sisi lain di sini di rumahnya Dewa Buana, Nana yang mau pergi ke kantor tiba-tiba ketemu lagi sama si kadal buntung yaitu si Brokoko Kroni. Si Brokoko Kroni ini tidak ke kapok-kapoknya, dia juga langsung mengompori Nana. Dia juga melihatin video yang waktu dia video Dewa sama perempuan yang mendonorkan ginjal kepada Budiana di sebuah kafe. Nana juga dia melihat video itu, dia juga sangat tambah curiga kepada suaminya, tapi dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga pergi langsung ke kantor Cahaya Nana. Lalu di sisi lain Balia juga sampailah ke sebuah kafe. Pas dia mau masuk ke kafe dia sangat curiga, dia ada mobil Dewa. Dia juga ngintip Dewa yang lagi ngobrol sama perempuan yang akan dikasih apartemen oleh Dewa karena dia sudah mendonorkan ginjal kepada Budiana. Di sini juga terjadilah kesalahpahaman antara Balia dan Nana kepada Dewa. Lalu untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam terlihat Pak Fajar juga dia akan mengantarkan ke pameran dari kantor Cahaya Nanda dan dia juga ikut mobil itu. Dan di sini Balia juga diselimutin oleh jasnya Pak Fajar.
Terjadilah di sini pas di tengah jalan mobil itu oleng dan Balia juga langsung menyender di pelukannya Pak Fajar. Terlihat di sini Pak Fajar sama Balia juga dia pandang-pandangan dan di sini kita pun akan dibikin baper oleh ulahnya Pak Fajar sama Balia. Lalu di sisi lain di rumahnya keluarga Dewa Buana, Nana yang ada di kamar dia mau tidur malah dia mewek. Dia juga masih curiga dan dia juga marah kepada Dewa karena Dewa dia selingkuh. Lalu Dewa juga dia memandang istrinya, kenapa Nana itu menangis terus, ada apa sama istri saya, kata batinnya Dewa. Saya harus mencari tahu, kata batinnya Dewa sambil memandang istrinya yaitu Nana. Lalu di sisi lain di tengah rumah si Brokoli dia mengasih tahu dan dia membocorkan kepada si Alia Siatel sama si Kevin dan si Nurus Tunjung si Priska bahwa Nana sekarang sudah tambah marah kepada Dewa. Lalu terlihat si Nurus Tunjung si Priska juga dan si Alia si Hilet Atel dan juga si Nurus Tunjung si Kevin juga dia sangat senang mendengar berita dari si Brokoli. Di sini si Brokoli juga dia kerjasama sama rombongan si Kevin. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pak Fajar juga sampailah ke tempat pameran. Pas sampai ke tempat pameran Balia juga digangguin oleh dua preman. Lalu preman itu juga akan mengambil kalung yang ada di lehernya Balia. Balia juga dia berteriak-teriak, tiba-tiba datanglah Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat geram kepada preman itu dan preman itu juga ditarik oleh Pak Fajar dan terjadilah perkelahian antara Pak Fajar sama preman itu. Singkat cerita preman itu juga dibikin babak belur dan preman itu juga dialung-alungkan ke Pak Fajar dan sampai nampuyak di bawah. Dan di sini pas preman itu sudah nampuyak semuanya, Pak Fajar juga melihat ke belakang, dia sangat kaget melihat si Alia si Atel sama si Nurus Tunjung si Priska dan si Kevin lari dari tempat itu. Lalu Pak Fajar juga dia dalam batinnya dia akan mencari si Kevin dan si Nurus Tunjung si Alia si Atel dan juga si Priska. Lalu di sisi lain singkat cerita keesok harinya Balia juga datang ke kantornya Dewa dan Balia juga langsung ngomong kepada Dewa, kamu itu selingkuh di belakang Nana Dewa. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri kamu itu mesra sama perempuan itu, kata Balia kepada Dewa. Dewa juga dia tidak bisa ngomong, dia juga cuman kaget mendengar omongannya Balia. Balia sama Dewa tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang mendengarkan, tiada lain itulah adalah Nana. Nana juga mendengar pembicaraan Balia, dia juga langsung mewek dan dia juga tidak lama di sana dia juga langsung pergi dari kantornya Dewa. Dewa juga di sini dalam batinnya dia bicara, apakah ini harus dikasih tahu kepada Lia dan kepada Nana? Pasti ini kesalahpahaman. Pasti yang dicurigai oleh Lia adalah perempuan yang mau mendonorkan ginjal kepada Bu Diana, kata batinnya Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 16 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI diberi kesehatan dan juga sinetron buku harian seorang istri bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum ini pamit bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soredat karena Mimin tas kamudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.